Bapak Ibu kembali lagi di Indonesia Market Outlook 2021. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya sudah ditemani oleh Michael nih di sesi ketiga yang tadi seperti saya sampaikan kita akan bahas sektor yang paling menarik nih, Michael. Sektor komoditas dulu nih yang pertama yang paling banyak pertanyaannya. Nah, sekarang kita mulai, Michael ini kebetulan juga cover 3 sektor ini ya, Michael. CPO, kemudian pertambangan batubara dan juga pakan ternak ya. Nah, kita mulai dari sektor yang pertama dulu, Bapak Ibu, yaitu sektor perkebunan kelapa sawit. Michael, kalau ngomongin harga komoditas nih, harga komoditas CPO, kemarin udah sempat tembus 3.400 ringgit Malaysia per metrik ton ya. Naiknya juga luar biasa ini dari bulan Mei, harga CPO ini tahun depan masih akan naik atau enggak? Iya, kalau kita perkirakan untuk harga komoditi CPO untuk tahun depan akan relatif stabil dengan harga rata-rata kalau kita proyeksikan di level 2.500 ringgit Malaysia per metrik ton hingga 2.600 ringgit Malaysia per metrik ton. Hal ini kalau kita yang menjadi pertimbangan kita mengapa range tersebut yang kita perkirakan, mengingat untuk persediaan di tahun depan kurang lebih sama seperti di tahun ini. Stok akhirnya kurang lebih mencapai 4 juta ton ya untuk di Malaysianya. Kemudian untuk dari sisi produksi yang stabil diikuti dengan demand yang mulai meningkat juga di tahun depan, dan juga beberapa pangsa ekspor kita yang sudah mulai menunjukkan pemulihan juga, perbaikan juga dari China maupun India. Sedangkan dari sisi beberapa produk substitusinya, salah satunya ada soybean oil ya, kita tahu soybean oil sebagai substitusi. Ini dalam rentang medium term ini memang harganya cenderung stabil ya, lebih stabil ketimbang harga CPO, karena kalau kita tahu bersama harga CPO memang lebih murah ketimbang harga soybean oil. Sedangkan dalam beberapa bulan terakhir memang terjadi lonjakan juga dari harga CPO sehingga ini menyebabkan diskon dari harga CPO-nya ini sudah mulai susut gitu. Jadi diperkirakan dengan demand soybean oil maupun CPO-nya masih stabil tahun depan, kurang lebih masih akan stabil gitu. Nah, gimana dengan ini, Michael? Isu cuaca nih, cuaca ekstrim. Untuk cuaca ekstrim juga masih akan tentunya akan mempengaruhi dari sisi produksi ya hingga tahun depan untuk CPO, karena gangguan cuaca hidrometeorologis atau yang kita sebut La Nina ya, ini tentunya masih akan berpengaruh di beberapa pulau ya, tempat perkebunannya yang plantationnya ya ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi juga, dan di tentunya untuk yang di tetangga kita ada Malaysia juga itu cukup terpengaruh dengan adanya La Nina. Bisa kita perhatikan trennya dari awal tahun hingga sekarang pun terjadi penurunan ya untuk ending stoknya. Untuk tahun depan juga kita perkirakan stoknya juga masih akan sama, ada penurunan. Itu yang berarti kalau dari sisi supply kurang lebih akan stabil begitu ya? Iya, stabil seperti tahun ini. Berarti supply stabil tapi permintaan meningkat. Mulai meningkat, tapi kita batasi warning bahwa kenaikannya mungkin tidak terlalu akan signifikan di tahun depan, mengingat ada substitusi yang memang kita bandingkan dengan CPO, diskonnya sudah mulai menipis. Iya, jadi harganya jadi nggak terlalu beda jauh lagi seperti itu ya. Nah, Michael, kalau tadi kita ngomongin bahwa potensi untuk demand meningkat ini ada, tapi kalau misalnya kita ngomongin yang downside-nya, ini ngomongin faktor negatifnya, ada nggak kira-kira yang bisa mengancam bahwa harga CPO ini nanti bukannya naik malah justru menurun gitu? Oke, untuk demand side kalau kita perhatikan dari CPO ini sangat sensitif ya terhadap beberapa regulasi dari kebijakan negara kita sebagai produsen maupun beberapa negara di sisi ini ya, importirnya. Kalau kita ambil contoh seperti misalkan dari India, untuk India terakhir ini masih ya memungut ya tarif impor CPO dari Malaysia maupun Indonesia, di mana Indonesia memang relatif lebih tinggi untuk besaran yang dipungut ya, seperti itu. Ini tentunya akan mempengaruhi juga daya saing ya dari CPO kita terhadap beberapa CPO dari produk Malaysia seperti itu.
Kemudian kalau dari Indonesia sendiri kita masih perlu pertimbangkan bagaimana kelanjutan implementasi dari biodiesel, apakah Ya. pemerintah akan konsisten di biodiesel ini dengan misalkan di tahun depan wacananya memang ada kenaikan ya level biodiesel dari B30 menjadi B50. B50, Iya, iya. ya. Kalau memang ini benar Terrealisasi terimplementasi, ya. ya harusnya bisa menyerap banyak serapan ya Iya. CPO lokal seperti itu. Jadi memang faktor untuk untuk biodiesel ini nantinya bisa menyerap supply dari dari CPO lokal CPO gitu ya. lokal, ya. Nah, kalau misalnya nih nanti kita ternyata tahun depan belum akan ke B50 tapi masih bertahan di B30 nih. Kira-kira pengaruhnya terhadap harga CPO Indonesia dan juga emiten CPO pada khususnya gimana nih, Michael? Kita lebih ini ya lihatnya pengaruhnya ke kinerja emiten. Kinerja emiten produsen CPO secara keseluruhan. Karena kalau dari harga sebenarnya sudah cenderung stabil, cuman ada sedikit pengurangan ya, karena yang terserap akan tentunya lebih sedikit dibanding kalau kita naik ke B50 seperti itu. Kalau dari B5 misalkan gagal nggak jadi ke B50, kita tetap B30. Pemerintah sebenarnya masih ada komitmen ya untuk ada produksi biodiesel sebesar 8 juta kiloliter hingga 9 juta kiloliter. Itu yang kita harapkan masih akan berlanjut seperti itu. Jadi tetap ada harapan lah ya. Jadi komitmen pemerintah jadi penting di sini ya. Iya, dan juga sebenarnya dari selain biodiesel sebenarnya masih ada beberapa segmen lain ya. Kalau di produk turunan-turunannya dari produk CPO, derivatifnya misalkan ada oleokimia ya. Di salah satu contohnya nggak jauh dari kita di semasa pandemi COVID-19 ini ada yang namanya produksi desinfektan. Iya, semua orang pasti beli nih, Bapak Ibu semua juga pasti beli desinfektan. Iya, kalau ini terus berlanjut ke depan, kita lihat sih pasca COVID-19 ini masih akan menjadi masih menjadi tren ya, peningkatan dari tren penggunaan desinfektan. Jadi pasarnya masih akan tetap ada untuk produk oleokimia, sehingga kita harapkan ke depannya malah bisa meningkat. Iya, serapan dari CPO untuk oleokimia. Nah, kalau kita ngomongin emiten CPO nih, Michael, tahun ini sebenarnya adalah perkebunan kelapa sawit itu adalah sektor yang salah satu justru membukukan kinerja yang paling baik gitu ya. Kalau yang lain itu rata-rata turun atau malah turun banyak atau mungkin stabil gitu ya. Tapi CPO perkebunan kelapa sawit itu justru naik pesat. Nah, kalau untuk tahun depan proyeksinya kinerjanya gimana dan sekalian mungkin emiten pilihannya, saham pilihannya Michael untuk sektor ini? Kinerja rata-rata untuk tahun depan dari emiten CPO kurang lebih positif ya. Dari sisi produksi mungkin akan sedikit lebih tinggi juga ini karena kita harapkan setelah adanya La Nina ini berlalu, kan La Nina diperkirakan hingga first half aja ya. 3 bulan. Sedangkan di semester 2-nya kita mengharapkan produksi sudah bisa berjalan dengan normal, seiring dengan cuaca yang sudah mulai mendukung. Ini akan mendorong dari sisi volume ya, volume penjualan, baik dari sisi penjualan domestik maupun jika yang punya pasar ekspor seperti itu. Beberapa kan ada punya pangsa ekspor. Ada peningkatan di sisi volume dan juga untuk harga penjualan rata-ratanya kita perkirakan masih akan stabil ya seperti tahun ini. Jadi ada peningkatan dari sisi top line ya, beberapa perusahaan sawit terbesar di ini ya, bursa seperti itu. Untuk saham-saham pilihannya kami suka AALI dan LSIP karena beberapa dua saham ini mampu ya memonetisasi dari harga CPO yang dapat naik dengan signifikan itu dia dapat meng-capture ke dalam perubahan harganya ya, harga penjualan rata-rata jadi ikut meningkat. Karena kalau kita lihat selama tahun ini sendiri akan dia ada penurunan ya dari volume penjualan dari CPO maupun kernel dan lain-lainnya. Tapi karena harga rata-ratanya meningkat ya, itu menjadi membantu ya pertumbuhan penjualannya. Seperti itu. Untuk AALI kita suka karena memang yield-nya sampai saat ini masih sangat menjanjikan. Dari segi luas lahan dia memang termasuk yang produktif ya dibandingkan peers lainnya seperti itu. Kemudian kalau untuk LSIP kita juga suka dengan
productivity-nya juga dari sisi CPO dia memang tingkat ekstraksi CPO-nya kurang lebih 22-23% masih cukup stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Sehingga kita perkirakan volume penjualannya relatif stabil dan dia memang merupakan anak usaha dari grup Indofood. Ya, jadi memang dia sebagai penyuplai ya dari hulunya akan digunakan produksi bahan pangan untuk Indofood. Iya, memang sudah ada jaminan memang 90% kira-kira memang ke pihak entitas iya. Jadi memang sudah ada buyer-nya lah, udah siap gitu ya. Untuk valuasinya kurang lebih sekarang masih murah, masih bisa dikoleksi. Untuk Ali kita targetnya dengan harga TP-nya 13.000, kemudian untuk LSIP di sekitar 1.400. Jadi target dua-duanya adalah masih buy ya untuk kedua saham ini ya. Iya, jadi Bapak Ibu yang penggemar sektor perkebunan kelapa sawit atau CPO yang lagi ngincer-ngincer sahamnya, tadi seperti Michael sampaikan, jadi rekomendasinya ada 2 saham, yaitu saham AALI dan juga saham London Sumatera ya, LSIP begitu. Nah, Bapak Ibu selain komoditas CPO yang tadi naik luar biasa juga dari bulan Mei, ada komoditas lain yang naiknya juga gak kalah signifikannya, yaitu komoditas batubara nih Michael. Nah, batubara ini dalam 2 bulan terakhir itu sudah naik lebih dari 40%. Michael boleh cerita kenapa sih harga batubara dunia nih bisa naik luar biasa dalam 2 bulan terakhir ini? Iya, dalam 2 bulan terakhir kalau kita lihat demand China terhadap batubara mulai meningkat tajam ya. Apalagi di musim dingin memang siklikal sekali mendekati bulan Desember pasti dia gitu mulai menyetok ya persediaan dari batubara. Sedangkan untuk dari sisi supply-nya sendiri dalam negeri memang tidak terlalu mencukupi ya. Bahkan harganya untuk batubara lokal di China sudah terlalu mahal dibandingkan dengan batubara Newcastle ya, yang global seperti itu. Jadi memang ada gap yang cukup besar. Jadi memang China lebih prefer untuk melakukan aksi impor untuk batubaranya. Ini yang menyebabkan dan juga satu lagi dia sekarang ada masalah dari ini ya. Konflik dagang ya dengan Australia, antara Australia dan China ya. Ya betul, ini yang menyebabkan memang supply-nya jadi tak kunci yang di Australia, menyebabkan demand supply-nya terfokus dari beberapa titik seperti contohnya Indonesia. Jadi memang ini juga sudah terbukti juga China meningkatkan ya kuota impor batubara termal dari Indonesia sebesar 20 juta ton. Ini menyebabkan harga batubara belakangan ini naiknya sangat luar biasa. Gitu, jadi memang jadi memang kalau kita lihat konflik antara China dan Australia itu justru membawa hikmah yang baik sekali justru ya buat kita nih di Indonesia gitu, karena memang mayoritas batubara yang digunakan di China itu sebenarnya asalnya dari Australia sebagai pengekspor nomor 1 ya batubara ya, Indonesia nomor 2 ya. Nah, Michael, kalau misalnya kita lihat tahun depan nih potensi kenaikan harganya bagaimana nih? Masih ada ataukah memang sekarang udah tinggi? Ya, kalau kita lihat dari sisi demand-nya dulu, untuk demand kurang lebih akan naik ya dibandingkan tahun ini, terutama dari China dan India yang mereka sudah mulai melakukan sudah melonggarkan ya pembatasan sosial, aktivitas perekonomian sudah mulai berjalan, khususnya untuk aktivitas manufaktur dan kebutuhan listrik di sana juga sudah mulai meningkat ya. Jadi ada peningkatan kita proyeksikan ke depannya demand untuk demand ya untuk batubara meningkat di tahun depan. Seperti itu. Kemudian dari dalam negeri konsumsi batubara di tahun ini pun meskipun ada COVID-19 diperkirakan masih bisa naik 8,2% secara year on year. Kemudian untuk konsumsi batubara thermal domestik untuk tahun depan kita perkirakan akan naik 10% sampai akhir tahun 2021 secara year on year kurang lebih menjadi ke level 609 juta jadi ton. Masih akan membaik, kemudian sampai 3 tahun ke depannya masih tumbuh positif kurang lebih hingga 622 juta ton. Kemudian kalau dari China kita buat proyeksinya memang kita bandingkan dari sisi demand maupun supply ini ternyata defisit ya untuk tahun depannya, di mana demand-nya lebih besar ketimbang supply tersedia di batubara di China. Ini memaksa memang China harus melakukan aksi
Harus impor impor, dari beberapa iya. supplier Iya. spray di Indonesia maupun Australia. Iya. Jadi kita perkirakan untuk tahun depan kurang lebih masih akan naik walaupun tidak terlalu signifikan. Untuk tahun ini benchmark kita untuk batu bara sekitar level 60 USD Iya. per ton. Untuk tahun depan kira-kira di level 63 hingga 65 USD per ton. Ya, berarti ada kenaikan sekitar 5-8% lah ya Iya. dari harga normalnya di 60 ya, Iya. harga average tahun ini ya 60 ya, 60 US dollar begitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin batu bara nih, tadi Michael udah sampaikan bahwa banyak sentimen-sentimen positif. Nah, kalau ancamannya kira-kira bagaimana nih? Apakah ada untuk sektor ini? Ancaman tetap ada dari sisi supply maupun demand ya. Untuk yang paling rawan di sisi demand, karena pasca COVID sendiri kita masih lihat ada potensi rawan ya. Aktivitas perekonomian mungkin tidak pertumbuhan tidak sebesar yang diekspektasikan sebelumnya, karena mungkin tidak akan V-shape ya, mungkin akan bertahap pemulihannya. Ini yang menyebabkan konsumsinya mungkin juga akan tumbuhnya secara bertahap, tidak terlalu tinggi dibandingkan yang sebelumnya, terutama di India maupun China, karena di negara tersebut belum terlalu pulih ya, dan pandemi masih ada sisa-sisa residu dari akibat COVID-19-nya. Kemudian kalau kita lihat juga dari sisi supply, mungkin masih ada juga resiko oversupply dari Australia, karena sempat diblokir juga aksi untuk ekspornya ke China, menyebabkan ada penumpukan supply di sana. Jika memang dia China gagal di WTO nanti, ini menyebabkan supply-nya bisa banjir di pasar, belum bisa mengimbangi demand yang ada. Jadi akhirnya nanti Cina terpaksa harus membuka pasarnya untuk batu bara Australia masuk juga, seperti itu ya. Iya, betul. Nah, kalau seperti itu ya otomatis dari Indonesia sendiri nanti akan terdampak begitu ya. Iya, ada situ. Kalau itu batu bara. Nah, kalau misalnya kita ngomongin emiten batu bara nih di Indonesia cukup banyak nih, karena memang pertambangan yang salah satu yang memang yang paling besar di Indonesia. Kalau dari sekian banyak emiten sektor batu bara nih, Michael, kira-kira yang mana yang jadi preferensi dari Michael? Jadi mungkin ada rekomendasi untuk beberapa emiten begitu? Untuk beberapa emiten sebenarnya ada 3 yang masuk dalam stok pick kami. Ada PTBA, kemudian ada Adro dan ITMG. Cuma kita pilih lagi yang memang prospeknya lebih positif ke depan, yang dimana mereka punya pangsa ekspor yang besar, kemudian ada diversifikasi produk, tidak hanya batu bara dahulu ya. Kemudian ada melakukan aksi hilirisasi untuk meningkatkan value mereka. Dari sisi dividen payout-nya juga yang besar. Jadi dari beberapa klasifikasi tadi kita filter, dapatlah PTBA dan Adro. PTBA dan Adro, untuk PTBA sendiri kita suka karena memang dia punya pangsa ekspor juga, sekitar 40% dari produksi mereka memang untuk pangsa ekspor mereka. Kemudian dia juga mulai merambah ke produk dimetil ya, yaitu salah satu produk hilirisasi untuk si batu bara PTBA-nya. Menyebabkan pertumbuhan untuk jangka panjangnya ternyata kita bisa lihat masih ada. PTBA juga punya nilai umur cadangan batubara yang lebih tinggi dibandingkan beberapa peers lainnya. Jadi kita lebih suka PTBA seperti itu. Untuk PTBA kita sarankan hold di level dengan target harga di sekitar 3.000. Berarti kalau level saat ini masih di hold dulu ya, Michael. Jadi walaupun nih proyek gasifikasi yang kemarin sudah dicanangkan pemerintah nih juga cukup memboost gitu ya harga PTBA, tapi kalau untuk rekomendasi saat ini masih di hold dulu begitu ya. Kemudian untuk Adaro juga kurang lebih sama, punya pangsa ekspor juga. Tapi ke depan dia mulai ada diversifikasi produk juga ke power plant dan water gitu. Jadi memang bisa menggambarkan adanya pertumbuhan ke depan dari penjualan mereka. Kalau untuk Adaro rekomendasinya? Untuk Adaro saya lebih suka hold, mempertimbangkan PBV 5 years-nya dia di sekitar 1 kali ya harusnya.
Jadi level fair value-nya di sekitar 1.610. Ya, jadi memang di harga saat ini juga Iya, masih di masih hold ya, hold begitu ya. harusnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang ngincer-ngincer saham batubara atau mungkin sudah punya saham batubara, ini Bapak Ibu mungkin bisa mencari tahu atau misalnya mungkin bisa mempertimbangkan gitu ya rekomendasi dari Michael bahwa saat ini harganya sudah di harga fair value-nya begitu ya. Ya price in juga untuk Iya, mendekati tahun ini. sudah Akhir tahun. price in. Jadi Bapak Ibu jangan buru-buru untuk memutuskan besok hari Senin langsung beli PTBA gitu ya. Tunggu dulu harganya turun. Bapak Ibu tentu Bapak Ibu juga pengen dapat harga yang terbaik bukan, supaya keuntungannya makin maksimal. Nah, satu sektor lagi Michael, pakan ternak. Ini juga merupakan salah satu sektor yang diunggulkan. Kenapa Michael? Untuk sektor ini memang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang masih besar ya, ruang pertumbuhannya masih besar. Karena kalau kita perhatikan perbandingan saja konsumsi produk ayam dari Indonesia dengan negara tetangga kita sangat jauh sekali ya gapnya, di mana kalau negara tetangga sendiri Brunei, Malaysia sudah 46 kg per kapita per tahun. Per tahun gitu ya. Sedangkan untuk Indonesia kira-kira masih 11 kg per kapita dan per tahun. Berarti 25%-nya masih seperempatnya gitu ya. Dan memang punya kesamaan yang sama dari Indonesia maupun Malaysia punya tingkat pertumbuhan penduduk pendapatan menengah ya yang sangat bagus sekali, dan pertumbuhannya terlihat. Jadi harusnya jika Malaysia saja dengan tingkat pertumbuhannya saja bisa mencapai tingkat konsumsi ayam yang sedemikian tinggi, harusnya Indonesia juga ke depannya dalam beberapa tahun ke depan bisa mengejar hal yang sama di sisi konsumsi produk ayam, terus broiler gitu. Kemudian juga jika ada pertumbuhan pendapatan atau GDP per kapita, umumnya diikuti juga dengan aksi meningkatnya konsumsi khususnya di produk protein seperti ayam, karena ayam lebih affordable dibandingkan beberapa sumber protein lain seperti sapi seperti itu atau beef. Kemudian untuk tahun depan kita perkirakan, meskipun di tahun ini kan ada resesi ya, ada penurunan aktivitas perekonomian menyebabkan GDP per kapita turun, dan akhirnya menyebabkan aksi konsumsi masyarakat turun ya, menyebabkan memang beberapa kinerja dari beberapa emiten poultry terkoreksi tahun ini untuk pertama kalinya, revenue-nya turun. Revenue growth-nya negatif untuk pertama kali dalam 1 dekade. Dalam 10 tahun terakhir ya, baru kali ini turun. Iya, jadi kami ekspektasikan untuk tahun depan ada ruang pertumbuhan seiring dengan meningkatnya kembali pendapatan per kapita. Jadi memang makanya itu tadi menjadi salah satu sektor yang pilihan ya untuk sektor pakan ternak ini, Michael. Kalau dari 3 perusahaan pakan ternak ya, jadi ada Cepin, Java, dan Main. Kira-kira ada saham rekomendasi yang Michael lebih prefer? Lebih prefer ke 2 saham, yaitu ada Java dan ada Malindo, mengingat valuasi dari 2 harga saham ini sudah jauh lebih murah, dan pertumbuhan mereka umumnya lebih besar ya dibandingkan dengan yang terbesar ada Cepin seperti itu. Untuk Java saya suka dengan memang dia ada kedepannya akan fokus ya di produk hilir atau produk olahan, akan olahan. Dia sudah menginisiasi hal itu dengan mengakuisisi ya SGF atau So Good Food. Iya, produknya produk olahan ternak gitu. Dan kita lihat juga dari tahun ke tahun pendapatan dari segmen ini selalu meningkat seperti itu. Kemudian yang kedua di segmen feed, memang segmen feed ini sangat menjadi backbone sejauh ini, masih menjadi backbone dari pendapatan si Java. Ketika broiler dan DOC terlalu fluktuatif harganya di market, Java masih bisa mengimbangi pendapatan dia dari segmen feed, karena untuk segmen feed ini Java menerapkan sistem cost plus margin, jadi costnya dilemparkan ke sisi konsumen. Jadi Java sudah dapat meng-capture berapa margin yang diinginkan dari penjualan si feed ini. Feed ini juga masih sangat menjadi kontributor besar juga bagi pendapatan Java. Kemudian untuk Main, saya lebih suka Main dari sisi pertumbuhannya. Pertumbuhannya terlihat sangat jelas dari sisi sales dia dalam 1 dekade terakhir pun memang rata-rata lebih tinggi dibandingkan
satu industri. Iya. Seperti itu, kira-kira 10-an% dibandingkan industri cuman ya 7-8% Ya, seperti di itu. single Dari digit ya. EBITDA-nya juga EBITDA sangat wow di sekitar 33% dalam 6 tahun terakhir. Kalau peers-nya kan kira-kira hanya belasan persen seperti itu. Jadi ada ruang pertumbuhan. Kemudian dari sisi fit juga masih jadi penopang juga dari kinerja Main. Untuk segmen makanan olahannya juga masih mencetak pertumbuhan yang sangat bagus ya. Kalau kita lihat meskipun di operating margin ya dari sisi fit masih negatif dari beberapa tahun terakhir, tapi kita lihat ada kinerja ini ya, pertumbuhannya sangat terlihat, pertumbuhannya sangat signifikan gitu ya. signifikan dari tahun ke tahun. Jadi kita lihat ketika nanti ukuran Main sudah semakin besar dari sisi market share-nya di Feed, harusnya dia bisa mencapai level skala ekonomis. Ya, jadi dia bisa mulai mencetak keuntungan operating di tingkat operasional untuk segmen Feed-nya. Ya. Gitu. Jadi memang dari sektor pakan ternak ini ada 2 tadi saham rekomendasinya Bapak Ibu, yaitu untuk Java dan juga Main ya. Java buy level targetnya 1970. 1970 untuk Java buy, kemudian untuk Main 880. 880 juga rekomendasinya adalah buy Bapak Ibu. Jadi untuk 2 ini memang masih ada ruang untuk pertumbuhan di masa depan yang bisa double digit seperti itu ya, Michael. Seiring recovery ekonomi tentu. Betul ya. Jadi Bapak Ibu, kita nggak terasa nih Michael udah sampai di akhir sesinya. Terima kasih banyak Michael untuk penjelasannya. Jadi sudah sangat menjelaskan sekali, sudah sangat membantu. Saya yakin Bapak Ibu sudah terinspirasi gitu ya terkait dengan 3 sektor ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, Bapak Ibu, kita masih akan lanjut lagi ke sesi yang terakhir, sesi yang keempat nanti bersama rekan saya Randy dan juga bersama Stefanus Chandra. Bapak Ibu tetap di Economic and Market Outlook 2021 persembahan Philips Sekuritas Indonesia.